Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul Air Kehidupan dan Ibu. Semuanya, musim apa dalam setahun yang memiliki pemakaian air tertinggi? Bukankah jawabannya sudah jelas? Orang mengatakan bahwa air adalah yang paling penting bagi umat manusia. Dalam hal mempertahankan hidup, kita tidak boleh kekurangan air meskipun sedikit kekurangan dalam hal lain. Biasanya, ketika tubuh kita kekurangan 1 hingga 2% air, kita akan mengalami rasa haus yang parah. Orang mengatakan bahwa jika seseorang kekurangan sekitar 12% air, maka akan muncul situasi yang berbahaya di mana nyawa bisa hilang. Ini karena 70% dari seluruh tubuh kita terdiri dari air. Dengan informasi ini saja, kita dapat memahami betapa berharganya air bagi kita, bukan? Dengan kata lain, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa air adalah kehidupan. Jika demikian halnya dari sudut pandang jasmani, bagaimana dengan situasi rohani kita? Bukankah kita telah belajar bahwa apa yang kita miliki di bumi adalah gambaran dan bayangan dari hal-hal surgawi? Jadi, jika hal ini terjadi di dunia jasmani, apa yang akan terjadi jika ada kekurangan air kehidupan di dunia rohani? Mempertimbangkan bahwa hilangnya 1 hingga 2% air dalam tubuh kita dapat menyebabkan rasa haus yang parah, dan hilangnya 12% air dapat menyebabkan manusia kehilangan nyawanya, kita dapat memahami bahwa kekurangan air rohani, yang sama halnya dengan air jasmani, sama sekali tidak dapat diterima. Kalau begitu, mari kita periksa satu persatu ajaran Alkitab tentang kepada siapakah semua manusia harus datang untuk menerima air kehidupan. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil apa? Mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di sini, dalam Wahyu pasal 22 ayat 17, kita dapat menemukan ajaran yang benar-benar penting hari ini. Satu-satunya tokoh utama penting yang dapat memuaskan kehausan rohani kita muncul. Siapakah tokoh utama yang dimaksud tersebut? Alkitab secara khusus memberitahu kita bahwa semua umat manusia harus datang kepada roh dan pengantin perempuan. Jika kalian adalah seorang wisatawan di gurun pasir, di tengah perjalanan, mungkin saja kehabisan air yang dibawa. Lalu, bayangkan menemukan tempat di mana air mengalir deras sepanjang tahun. Apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus pergi ke sana. Hal yang sama berlaku untuk jiwa kita. Jiwa kita juga harus mencari tempat di mana air kehidupan berada. Ajaran dari 66 kitab dalam Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa air kehidupan ada di dalam roh dan pengantin perempuan. Dan dengan demikian semua umat manusia harus datang kepadanya. Untuk memperoleh hidup yang kekal, masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, menerima pengampunan dosa yang kekal, dan mewarisi kerajaan Tuhan, kita harus menemukan dan pergi ke tempat di mana roh dan pengantin perempuan berada. Ini adalah nubuat dan ajaran Alkitab. Oleh karena itu, hari ini, kita semua harus mengetahui tentang roh dan pengantin perempuan. Melalui kebenaran Tritunggal, kita dapat memastikan bahwa roh melambangkan Tuhan Bapa. Lalu, siapakah mempelai dari roh? Ada tertulis, roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Dengan cara ini, jelas dinyatakan dalam Alkitab, bahwa hanya roh dan pengantin perempuan yang dapat memberikan air kehidupan ini.
Mari kita membuka Wahyu pasal 21 untuk melihat siapa pengantin perempuan dari Roh yang harus dicari oleh seluruh umat manusia. Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Siapa yang dia tunjukkan? Mempelai anak domba. Siapa yang dimaksud dengan anak domba? Ini mengacu pada Kristus yang datang untuk kedua kali. Aku akan menunjukkan kepadamu. Lalu, di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Siapa yang dia tunjukkan kepada Yohanes? Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Malaikat itu berkata, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba, dan siapa yang ditunjukkan malaikat itu kepada Yohanes? Malaikat itu menunjukkan kepadanya kota yang kudus, Yerusalem, turun dari sorga. Ada hubungan yang sangat penting antara kota kudus Yerusalem dan mempelai anak domba. Hanya dengan mengenal Yerusalem, kita dapat menemukan mempelai anak domba. Hanya dengan mengenal mempelai anak domba, kita semua dapat menemukan dan datang kepada pengantin perempuan yang berkata, ambillah air kehidupan, bukan? Lalu, mari kita lihat siapa yang dilambangkan oleh Yerusalem yang turun dari sorga dengan melihat Galatia pasal 4 ayat 26. Dalam Galatia pasal 4 ayat 26, ada tertulis, tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Siapa dia? Dan ialah ibu kita. Menurut ayat yang berpasangan dalam Galatia pasal 4 ayat 26, Yerusalem yang turun dari sorga, yaitu Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan siapa dia? Pada akhirnya, Alkitab mengungkapkan kepada kita bahwa mempelai anak domba adalah ibu kita. Dengan kata lain, adegan Alkitabiah di mana roh dan pengantin perempuan mengundang semua umat manusia untuk datang dan mengambil air kehidupan, adalah ajaran penting dari Alkitab, bahwa setiap orang harus mencari roh, yaitu Bapa Sorgawi, dan pengantin perempuan, yaitu Ibu Sorgawi, bukan? Kemudian, mari kita periksa bagaimana Alkitab bernubuat tentang pengantin perempuan, yang adalah Ibu Sorgawi kita, dengan melihat beberapa ayat. Mari kita lihat Zaharia pasal 14 ayat 6. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan. Dari mana air kehidupan akan mengalir? Di manakah sumber air kehidupan itu? Itu adalah Yerusalem. Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka dan siapakah dia? Pada akhirnya, bukankah kita dapat memastikan bahwa Ibu Sorgawi adalah sumber air kehidupan? Dikatakan bahwa jika tubuh kita kekurangan hanya 1–2% air, kita merasa sangat haus, dan kehilangan sekitar 12% air dapat menyebabkan kematian. Jadi, untuk memenuhi segala sesuatu yang kurang, seluruh umat manusia harus mencari Yerusalem, sumber air kehidupan. Dengan kata lain, karena Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, apa yang harus kita lakukan terhadap ibu kita? Kita harus mencari dia. Ini berarti bahwa seluruh umat manusia harus datang kepada ibu. Mari kita lihat ayat 8 lagi. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Sumber dan mata air kehidupan adalah Ibu Yerusalem. Karena itu, semua umat manusia harus mencari ibu. Semuanya, apakah air lebih berharga daripada emas atau tidak? Air tidak berharga sekarang.
Mengapa demikian? Hal ini karena air begitu mudah dan biasa tersedia di sekitar kita. Namun, mari kita pertimbangkan beralih posisi ke lingkungan gurun pasir. Bayangkan menghabiskan 1 atau 2 bulan di tanah yang sunyi, di mana semuanya tandus, dan tidak ada sehelai rumput pun yang bisa bertumbuh. Apa yang akan menjadi hal yang paling berharga? Itu akan menjadi air. Karena di tempat seperti itu, emas tidak dapat menggantikan kehidupan. Pengetahuan yang luas tidak dapat menggantikan kehidupan. Kekuatan besar tidak dapat menggantikan kehidupan. Dan kekayaan yang sangat besar tidak dapat menggantikan kehidupan. Seberapa sering kita menemukan dan merasakan suasana sosial yang keras dan sunyi saat hidup di dunia ini? Setiap kali hal itu terjadi, kita merindukan sesuatu untuk memuaskan kehausan rohani kita. Tetapi kita mendapati diri kita tersesat, tidak tahu kemana harus pergi mencarinya. Alkitab membimbing kita ke jalan itu. Kemanakah ia menyuruh kita datang? Ada tertulis, datanglah kepada roh dan pengantin perempuan. Dikatakan bahwa semua orang yang haus, mereka yang merasa dahaga, dan mereka yang patah semangat harus datang untuk menemukan kedamaian dan peristirahatan di sana. Bapa dan Ibu akan menyediakan jalan itu. Itulah sebabnya Zaharia pasal 14 menubuatkan bahwa Yerusalem adalah sumber yang darinya air hidup akan mengalir. Melihat lebih dekat melalui ayat-ayat yang berpasangan dalam Alkitab, bahwa Yerusalem adalah istri dan mempelai anak domba. Dan mempelai anak domba ini adalah pengantin perempuan yang sama dalam Wahyu pasal 22, yang disebutkan sebagai roh dan pengantin perempuan. Karena itu, hanya Tuhan roh dan Tuhan pengantin perempuan, yaitu Tuhan Ibu, yang dapat memberikan air kehidupan kepada umat manusia. Ini adalah kesimpulan dari nubuat penting yang diajarkan Alkitab kepada kita. Jika begitu, apa dampak yang dapat diberikan oleh air kehidupan yang mengalir dari Yerusalem, Tuhan Ibu, kepada seluruh umat manusia? Mari kita menegaskan melalui kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 47. Mari kita lihat Yehezkiel pasal 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dikatakan bait suci menghadap ke timur. Ketika mempelajari kebenaran tempat kudus, tahta Tuhan ada di sisi barat. Melewati tempat kudus, tempat maha kudus selalu berada di sisi barat. Karena itu, sebaiknya kita mengingat hal ini dan merujuknya saat memahami Yehezkiel pasal 47. Sungguh, dan apa yang keluar? Ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Mari kita lihat nubuat di ayat 2. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh, ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Seperti yang Anda ketahui, bait suci dibagi menjadi ruang kudus di depan dan ruang maha kudus di belakang. Di dalam Alkitab tercatat bahwa air mengalir keluar dari bait suci Tuhan dan setelah diukur 1000 hasta, air itu setinggi pergelangan kaki. Setelah mengukur 1000 hasta lagi, airnya setinggi lutut.
Setelah mengukur 1000 hasta lagi, kedalamannya mencapai pinggang. Akhirnya, setelah mengukur 1000 hasta lagi, itu menjadi sungai yang begitu dalam, sehingga orang tidak bisa menyeberanginya dengan berjalan kaki. Sungai ini digambarkan sebagai sungai air kehidupan dalam ayat pasangannya dalam Wahyu pasal 22. Mari kita lanjutkan dengan nubuat Alkitab di ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, dan menurun ke arah Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi. Bagaimana jadinya? Menjadi tawar. Ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana. Apa yang akan terjadi pada mereka? Akan hidup. Sungai mengalir ke tempat yang sebelumnya tandus karena adanya air asin, menyebabkan semua makhluk hidup mulai hidup kembali. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ. Apa yang terjadi padanya? Air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir. Apa yang terjadi pada semuanya? Semuanya di sana hidup. Air yang mengalir dari bait suci mengalir ke laut. Bukankah laut melambangkan bangsa-bangsa, rakyat banyak, dan kaum dalam Wahyu pasal 17 ayat 15? Apa dampak luar biasa yang ditimbulkannya terhadap masyarakat manusia? Ada tertulis bahwa dunia, yang telah mati sampai sekarang, berubah menjadi dunia kehidupan. Pengaruhnya berasal dari air kehidupan yang mengalir keluar dari bait suci. Difirmankan bahwa dimanapun air mengalir, segala makhluk hidup akan hidup dan makmur. Mari kita lanjutkan dengan ayat 9. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi, apalagi yang bisa disebut sebagai air ini jika bukan air kehidupan? Ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Air yang mengalir dari bait suci membawa kehidupan bagi segala sesuatu. Lalu, apakah kalian ingat apa yang dikatakan Alkitab mengenai perkataan Yesus dalam Yohanes pasal 2? Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tuhan dilambangkan sebagai bait suci dan tempat kudus. Air yang mengalir dari sana berperan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang dilambangkan sebagai laut. Namun, ternyata sumber air kehidupan itu adalah bait suci Yerusalem. Apa yang keluar dari sana? Ada tertulis, air kehidupan mengalir keluar dari bait suci. Melalui air kehidupan, semua umat manusia pada akhirnya dapat diselamatkan dan dikuduskan. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita, bahwa ada orang-orang seperti rawa-rawa, pada akhirnya mereka tidak mengakui kebenaran Tuhan dan tidak menerima Tuhan.
Ketika kita melihat semua adegan ini, kita dapat memahami mengapa roh dan pengantin perempuan berkata, "Marilah," dalam Wahyu pasal 22 ayat 17. Selama hidup di dunia yang seperti padang pasir yang sunyi ini, kita harus menegaskan bahwa roh dan pengantin perempuan adalah yang paling kita butuhkan. Mereka yang mengetahui hal ini dan mereka yang mengenal roh dan pengantin perempuan selalu dapat datang kepada mereka. Namun, karena dunia tidak sadar, kita harus pergi memberitahu mereka. Apa yang paling kalian butuhkan ketika hidup di dunia ini yang bagaikan padang gurun yang luas? Apakah itu emas? Apakah itu kekuasaan? Atau apakah itu pengetahuan yang luas? Yang paling kita butuhkan adalah air kehidupan. Untuk mendapatkannya, kita harus pergi kepada roh dan pengantin perempuan. Merekalah yang harus kita cari. Hanya dengan demikian, kita semua dapat memperoleh hidup yang kekal. Apa artinya kekayaan tanpa kehidupan? Dan apa pentingnya pengetahuan tanpa kehidupan? Tanpa kehidupan, tidak ada yang penting di dunia ini. Jika ada sesuatu yang kita butuhkan pertama dan terutama, itu adalah kehidupan. Oleh karena itu, seperti yang disebutkan dalam Yehezkiel pasal 47, air yang keluar dari bait suci mengalir ke laut, yang melambangkan umat manusia seperti yang digambarkan dalam Wahyu pasal 17 ayat 15. Dan air tersebut membuat segala sesuatu yang didapatinya akan hidup kembali. Alkitab juga memberitahu kita bahwa dimanapun air itu sampai, semuanya menjadi hidup. Jika demikian, siapa yang harus kita beritahukan dengan cepat kepada umat manusia? Bukankah seharusnya kita lebih cepat memberitakan Yerusalem Ibu Surgawi, sumber air kehidupan, kepada semua orang di seluruh dunia? Tentu saja, Alkitab menubuatkan bahwa akan ada orang-orang yang tidak percaya, disamakan dengan rawa-rawa, tetapi kita perlu memberitahukan kepada semua orang. Semua umat manusia harus dapat datang kepada Bapa dan Ibu yang menyatakan, barang siapa yang haus, barang siapa yang mau, hendaklah ia datang dan mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bukankah Wahyu pasal 22 adalah ayat yang berpasangan dengan Yehezkiel pasal 47? Mari kita lihat kitab Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Seperti yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 47, hal yang sama dicatat di sini. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dalam Wahyu pasal 22, dari manakah dikatakan air kehidupan mengalir? Itu mengalir keluar dari tahta Tuhan dan tahta Anak Domba. Air kehidupan mengalir keluar dari tahta Tuhan. Lalu, siapa yang dilambangkan tahta Tuhan? Mari kita lihat Yeremia pasal 3. Mari kita lihat ayat 17. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut. Apa yang akan disebut Yerusalem? Akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Di mana semua bangsa akan berkumpul? Demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Tahta siapakah yang dikatakan sebagai Yerusalem? Bukankah tahta Yehova adalah tahta Tuhan? Jadi, firman yang sama muncul dalam Wahyu pasal 22 ayat 1, di mana dikatakan bahwa air kehidupan mengalir keluar dari tahta Tuhan.
Mereka semua memiliki arti yang sama. Alkitab mencatat bahwa makna yang mendasar mengenai tahta Tuhan, Yerusalem, ibu Yerusalem kita, pengantin perempuan, dan mempelai anak domba, semuanya sama. Pada akhirnya, bukankah itu berarti bahwa ketika hidup di dunia yang sunyi ini, seperti padang pasir, manusia harus bertemu dengan Ibu Surgawi Yerusalem untuk memperoleh kehidupan yang sejati? Kita tidak hanya harus bertemu dengan Ibu Surgawi Yerusalem, tetapi apalagi yang harus kita lakukan dengan air kehidupan yang Dia berikan kepada kita? Kita harus menerimanya. Kita semua harus menjadi orang yang menerimanya dengan cuma-cuma, berlimpah, dan tanpa batas. Lalu, apa yang akan terjadi pada mereka yang menerima air kehidupan? Hal ini terus dijelaskan dari pasal 22 ayat 1. Mari kita beralih ke Wahyu pasal 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Memerintah sebagai raja berarti menjadi raja, bukan? Dalam Alkitab bahasa Inggris, dikatakan mereka akan memerintah. Ada banyak raja di kerajaan Tuhan. Bukankah itu sebabnya Tuhan disebut sebagai raja di atas segala raja? Mereka yang telah menerima Ibu Surgawi Yerusalem dan memiliki iman kepadanya, akan ditetapkan dalam posisi sedemikian rupa, sehingga mereka dapat memerintah sebagai raja di sorga selama-lamanya. Ayat 1-5 dalam Wahyu pasal 22, semuanya berhubungan. Setiap hari, kalian dan saya bertemu dengan banyak orang di dunia yang masih belum memiliki iman kepada Bapa Surgawi dan Ibu Surgawi. Kepada orang-orang yang kita temui setiap hari, kita harus memegahkan tentang Tuhan lebih dari apapun. Kita harus memberitakan tentang Tuhan dan membuat mereka dikenal. Jangan pernah ragu untuk memberitakan kepada siapapun. Kita harus menjadi orang-orang yang dengan yakin berkata, "Karena Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berdiam di Sion, datanglah dan terimalah berkat hidup yang kekal dalam kerajaan sorga yang telah Anda rindukan dan harapkan." Alexander Agung, seperti yang kalian ketahui, sangat terkenal sebagai raja yang memenangkan hampir semua pertempuran yang ia lakukan. Dalam setiap pertempuran yang mereka lakukan, pasukan Alexander hampir selalu menang. Kita dapat menemukan banyak catatan tentang hal ini dalam sejarah. Namun, ada contoh penting di mana mereka menderita kehilangan pasukan yang luar biasa. Ketika Alexander Agung melintasi gurun yang dikenal sebagai Gedrosia, dia kehilangan 2/3 pasukannya di sana. Kehilangan ini bukan karena pertempuran. Tahukah kalian apa penyebabnya? 2/3 dari mereka tewas karena kekurangan air. 1/3 sisanya juga hampir mati. Namun, kata-kata terkenal Alexander Agung, "Aku akan berbagi nasibku dengan kalian sampai akhir," memberi kekuatan pada para prajurit. Pada akhirnya, mereka nyaris tidak dapat melarikan diri dari kematian dan meninggalkan gurun Gedrosia. Alasannya adalah karena kekurangan air. Bukan karena mereka bertemu musuh dengan senjata baru yang tangguh atau monster yang menakutkan, tetapi hanya karena berada di lingkungan tanpa air yang membawa mereka pada kematian. Saya meminta agar semua anak Sion akan memimpin seluruh umat manusia kepada sumber air kehidupan di zaman ini, yaitu kepada Ibu Surgawi yang memiliki air kehidupan kekal, dengan menyebarkan dan memberitahukan kebenaran ini, sehingga mereka juga dapat menerima hidup yang kekal, berkat dan keselamatan. Mari kita bermegah tentang Ibu Surgawi dan memberitahukannya kepada semua orang.
kita juga harus mengajari mereka tentang Dia. Bukankah hal tersebut adalah tugas kita? Itulah sebabnya Yesaya pasal 62 menubuatkan bahwa kita tidak boleh berdiam diri, tetapi memberitakan dan memperlihatkan kemuliaan Yerusalem kepada semua orang. Dengan harapan bahwa kalian dan saya akan mengambil bagian dalam pekerjaan ini dan menerima kemuliaan kekal yang bersinar bagaikan bintang-bintang selama-lamanya di sorga, saya hendak mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih banyak.